Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek bisnis kedua dari Laundry Voicio yang terdiri dari anggota kelompok yaitu saya Febria Putri Karisa dan juga dua anggota kelompok lainnya yaitu Katarina Bianti dan juga Ahmad Jengi. Selanjutnya adalah break-even point analysis dari Laundry Voicio. Yang pertama adalah biaya tempat atau fixed cost-nya itu per bulan sebesar sewa tempat yaitu sebesar 4 juta, listrik dan air yaitu 1.500.000, internet yaitu 300.000, gaji karyawan sebesar 3 juta dengan total fixed cost-nya yaitu 8.800.000. Kemudian ada biaya variabel atau variable cost-nya yaitu deterjen dan pewangi sebesar 1 juta, plastik dan kemasan sebesar 300.000, transportasi antar jemput yaitu 2 juta. Kemudian dengan total variable cost-nya sebesar 3.300.000 per bulan. Selanjutnya adalah harga jual dan komposisi layanan. Harga layanan kilowatnya sebesar 7.000 per kilo. Kemudian ada harga layanan satuannya yaitu 10.000 per pieces dengan harga rata-rata tertimbang yaitu sebesar 7.750 per unit. Selanjutnya adalah perhitungan BP dalam rupiah dengan menggunakan data bulan stabil yaitu bulan ke-5 sampai ke-6 dengan revenue rata-rata yaitu sebesar 4.500.000 dengan variable cost-nya 3.300.000, variable cost ratio-nya yaitu 3.300.000 dibagi 4.500.000 menghasilkan 22,76% dengan kontribusi margin ratio-nya yaitu sebesar 77,24%. Dengan perhitungannya yaitu 8.800.000 dibagi 0,7724 yaitu sebesar 11.393.35 per bulan atau dibulatkan menjadi 11.400.000 per bulan. Selanjutnya adalah perhitungan BEP dalam unit. Pada perhitungan break-even point, pendapatan dibagi ke dalam dua jenis layanan, yaitu kiloan sebesar 75% dan satuan sebesar 25% dari total pendapatan. Untuk layanan kiloan, BEP pendapatannya harus dicapai sebesar 8.550.000 per bulan dengan harga rata-rata 7.000 per kilogram. Maka BEP layanan kiloan setara dengan 1.221 kilo per bulan. Sementara itu, layanan satuan BEP pendapatan ditetapkan sebagai sebesar 2.850 per bulan dengan tarif 10.000 per potong. Maka BEP layanan satuan adalah 285 potong pakaian per bulan. Dengan demikian, BEP total dalam unit campuran yang harus dicapai setiap bulan adalah 1.221 kilo layanan dan juga 285 potong layanan satuan. Kemudian ada BEP harian. Dengan asumsi operasional 26 hari kerja dalam satu bulan, maka target BEP harian dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu BEP pendapatan harian yang harus dicapai adalah sebesar 438.462 per hari. Kemudian untuk layanan kiloan target BEP setara dengan 47 kilo per hari. Sedangkan untuk layanan satuan dibutuhkan sekitar 11 potong pakaian per hari. Target ini menjadi acuan minimal penjualan harian agar usaha tidak mengalami kerugian. Kemudian ada analisis pencapaian BEP. Berdasarkan proyeksi pendapatan bulanan pada periode Januari sampai Februari, pendapatan masih berada di angka 4.700.000. Kemudian sehingga usaha tersebut belum mencapai BEP dan mengalami defisit sekitar 6.700.000 per bulan. Pada periode Maret sampai April, pendapatan meningkat menjadi 9.500.000, namun masih belum mencapai BEP. Dengan defisit yang berkurang menjadi sekitar 1.900.000 per bulan. Titik break even point mulai tercapai pada bulan Mei sampai Juni ketika pendapatan mencapai 14.500.000 per bulan, yang berarti usaha sudah mulai menghasilkan surplus sebesar 3.100.000 per bulan. Selanjutnya, pada periode Juli sampai September, pendapatan meningkat signifikan menjadi 9.500.000, sehingga usaha berada jauh di atas BEP dengan surplus sekitar 8.100.000 per bulan. Kondisi paling optimal terjadi pada periode Oktober sampai Desember dengan pendapatan mencapai 22.600.000
Selanjutnya adalah margin of safety. Margin of safety adalah selisih antara pendapatan aktual dengan pendapatan pada titik BP. Indikator ini menunjukkan seberapa besar penurunan penjualan yang masih dapat ditoleransi sebelum bisnis mengalami kerugian. Semakin besar margin of safety, maka semakin aman posisi keuangan bisnis dari laundry ratio ini. Pada bulan kelima, yaitu saat BP mulai tercapai pendapatan aktual sebesar 4.500.000, sedangkan BP berada pada angka 11.400.000. Dengan demikian, margin of safety nilai rupiah adalah 3.100.000 atau setara dengan 21,38% dari pendapatan aktual. Artinya, pada bulan kelima, pendapatan masih dapat turun hingga 21,38% sebelum usaha mengalami kerugian. Sementara itu, pada akhir tahun pertama, yaitu bulan ke-12, pendapatan aktual meningkat signifikan menjadi 22.600.000 dengan BP yang tetap sebesar 11.400.000. Dengan margin of safety yang diperoleh adalah 11.200.000 atau 49,56%. Hal ini menunjukkan pada akhir tahun pertama, bisnis berada dalam kondisi yang sangat aman karena pendapatan masih dapat turun hampir 50% dan usaha tetap berada di titik atas impas. Kemudian ada BEP tahunan. Untuk operasional selama 12 bulan, BEP tahunan laundry wasio ini dihitung dengan mengalihkan BEP bulanan dengan periode 1 tahun. BEP tahunan dalam nilai ini adalah sebesar 136.800.000 per tahun. Dalam satuan operasional, BEP tersebut setara dengan 14.652 kilo layanan per tahun dan 3.420 potong layanan per tahun. Berdasarkan realisasi tahun pertama, laundry ratio berhasil mencatatkan pendapatan aktual sebesar 183.700. Angka ini berada pada 46.900.000 atau setara dengan 34,3% di atas BP tahunan. Capaian ini menunjukkan bahwa bisnis tidak hanya berhasil mencapai titik impas, tapi juga mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan. Kemudian selanjutnya ada analisis sensitivitas BP. Analisis sensitivitas ini dilakukan untuk mengetahui seberapa sensitif BP terhadap perubahan kondisi tertentu. Pada skenario pertama, diasumsikan bahwa biaya tetap mengalami kenaikan sebesar 10% yang dapat terjadi akibat inflasi, kenaikan sewa, atau peningkatan gaji karyawan. Dengan kenaikan tersebut, biaya tetap baru menjadi 9.680.000. Dengan kontribusi margin yang sama, BEP baru meningkat menjadi 12.532.33.900. Ini berarti terjadi kenaikan BEP sebesar 9,96% dibandingkan kondisi awal. Hasil ini menunjukkan bahwa BEP sangat sensitif terhadap perubahan biaya tetap, sehingga menjadi pengendalian dan efisien biaya tetap menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan. Selanjutnya ada analisis sensitivitas BP, yaitu dengan skenario biaya variabel naik 15%. Pada skenario ini diasumsikan biaya variabel meningkat sebesar 15% sehingga biaya variabel baru menjadi 3.795.000. Dengan kondisi tersebut, variabel cost ratio meningkat menjadi 26,17% yang menyebabkan kontribusi margin menurun menjadi 73,83%. Dengan kontribusi margin yang lebih rendah, BEP baru meningkat menjadi 11.919.034 rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 4,61 dibandingkan BEP awal. Kemudian selanjutnya adalah jika harga jual naik menjadi 7%, maka pada skenario ketiga diasumsikan laundry wasio ini menaikkan harga layanan kilauan dari 7.000 menjadi 7.450 atau mengalami kenaikan sebesar 7%. Dengan penyesuaian ini, harga rata-rata tertimbang meningkat menjadi 8.293.
Dengan pendapatan yang sama, kenaikan harga ini menyebabkan jumlah unit yang dibutuhkan untuk mencapai BEP menjadi lebih sedikit. BEP layanan kilowatt turun menjadi 1.142 kilo per bulan dibandingkan sebelumnya sebesar 1.221 kilo per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi kenaikan harga dapat mempercepat pencapaian BEP dan meningkatkan profitabilitas. Nah, terdapat rekomendasi strategis yang dapat dilakukan oleh Laundry Wasio ini. Yang pertama adalah Laundry Wasio ini perlu mencapai minimal 1.250 kilo cucian dan 290 pieces cucian satuan per bulan agar tetap aman dari kerugian. 4 bulan pertama adalah masa kritis sehingga dibutuhkan modal tambahan sebesar 15-20 juta dan pengelolaan kas yang ketat. Harga sebaiknya dipertahankan di tahun pertama untuk membangun loyalitas pelanggan, fokus utama pada efisiensi, pada biaya tetap seperti sewa dan juga listrik. Kemudian untuk keuntungan optimal, target ideal yang dapat dilakukan adalah 2.000 kilo cucian dan 550 pieces cucian satuan per bulan. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan long term analysis. Pembahasan yang pertama yaitu asumsi dasar perhitungan. Perhitungan pendanaan jangka panjang dari Laundry Wasio ini didasarkan pada modal awal, yaitu sebesar 100 juta rupiah, dengan umur ekonomis aset utama yaitu 3 hingga 5 tahun. Nah, pengembangan usaha direncanakan mulai dari tahun kedua melalui penambahan mesin dan juga pembukaan outlet baru. Nah, pendanaan jangka panjang akan bersumber dari laba ditahan serta pinjaman bank jangka panjang agar kebutuhan investasi dari Laundry Wasio ini terpenuhi tanpa mengganggu kelancaran dari operasional. Lalu pembahasan yang kedua yaitu kebutuhan dana jangka panjang yang dihitung dari tahun kedua. Yang pertama ada penambahan aset tetap. Penambahan aset tetap ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan juga kualitas layanan dari Laundry Wasio. Aset yang ditambahkan berupa 1 unit mesin cuci front load sebesar 10 kilo dengan harga 7 juta, lalu ada 1 unit mesin pengering dengan berat 8 kilo dengan harga 5.500.000, lalu 1 unit setrika uap dengan harga 2.250.000, serta renovasi ringan outlet sebesar 4 juta. Nah, total dana yang dibutuhkan sebesar 18.750.000 dan dikategorikan sebagai investasi jangka panjang karena memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu selanjutnya itu modal kerja tambahan dengan 1 bulan ekspansi. Nah, selain penambahan aset tetap, Laundry Wasio juga menyiapkan modal kerja tambahan untuk mendukung operasional pasca ekspansi, seperti pembelian bahan operasional, biaya utilitas, dan juga gaji karyawan. Modal kerja yang disediakan sebesar 13.500.000 serta dengan kebutuhan operasional 1 bulan. Nah, penyediaan dana ini berfungsi sebagai cadangan agar operasional tetap berjalan dengan lancar dan arus kas tetap stabil saat kapasitas dan juga volume produksi meningkat. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sumber pendanaan jangka panjang dari Laundry Wasio ini. Yang pertama berasal dari laba ditahan. Nah, laba ditahan ini menjadi sumber pendanaan internal bagi Laundry Wasio dalam mendukung pengembangan usaha. Pada tahun pertama, usaha memperoleh laba bersih sebesar 23.300.000 dengan kebijakan penahanan laba sebesar 70%, yaitu 16.310.000 untuk kebutuhan investasi dan juga ekspansi. Sementara itu 30% laba dialokasikan sebagai cadangan kas untuk menjaga likuiditas dan juga mengantisipasi kebutuhan operasional yang tidak terduga, sehingga pertumbuhan usaha tetap sejalan dengan kestabilan keuangan. Lalu yang kedua berasal dari pinjaman bank jangka panjang. Nah, setelah sebagian kebutuhan dana jangka panjang dipenuhi melalui laba ditahan, masih terdapat kekurangan dana sebesar 15.940.000.
Nah, untuk menutupi kebutuhan tersebut, Laundry Wasio merencanakan pinjaman bank jangka panjang yang dibulatkan menjadi 16 juta. Nah, pinjaman ini digunakan khusus untuk investasi dan juga pengembangan usaha dengan pengelolaan yang terukur agar tidak membebani arus kas dan juga tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu ada skema pinjaman jangka panjang. Nah, pinjaman bank yang direncanakan oleh Laundry Wasio sebelumnya berupa pinjaman investasi UMKM yaitu sebesar 16 juta. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang yang belum tertutup oleh laba ditahan, peminjaman ini memiliki tenor 3 tahun atau 36 bulan dengan suku bunga 8% per tahun dan menggunakan sistem angsuran flat sehingga cicilan bulanan bersifat tetap dan sesuai dengan kemampuan arus kas usaha. Lalu ada perhitungan bunga. Nah, perhitungan bunga pinjaman didasarkan pada suku bunga yaitu 8% per tahun dari pinjaman sebesar 16 juta. Sehingga total bunga tahunan sebesar 1.280. Beban bunga bulanan diperoleh dengan membagi bunga tahunan tersebut ke dalam 12 bulan, yaitu sebesar Rp106.667 per bulan, yang menjadi biaya bunga selama masa pinjaman. Lalu yang kedua ada angsuran pokok. Nah, angsuran pokok dihitung dengan membagi jumlah pinjaman sebesar 16 juta dengan tenor 36 bulan. Sehingga angsuran pokok per bulan yaitu sebesar Rp444.444. Angsuran ini bersifat tetap karena menggunakan sistem angsuran flat, sehingga memudahkan perencanaan keuangan usaha. Lalu yang ketiga ada total angsuran per bulan. Nah, total angsuran per bulan diperoleh dari penjumlahan angsuran pokok yaitu sebesar Rp444.444 dan bunga bulanan sebesar Rp106.667. Sehingga total angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya yaitu Rp551.111. Jumlah ini masih terjangkau dan tidak membebani arus kas usaha, sehingga pinjaman bank jangka panjang dapat digunakan secara aman untuk mendukung dari pengembangan Laundry Wasio ini. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai dampak terhadap arus kas. Nah, setelah bulan ke-7 operasional, Laundry Wasio diperkirakan menghasilkan arus kas bersih positif sebesar 6 hingga 9 juta per bulan. Nah, dengan beban angsuran pinjaman sebesar Rp551.111 per bulan dan arus kas terendah yaitu 6 juta. Rasio pembayaran angsuran sekitar 9,2%. Nah, rasio ini tergolong rendah sehingga kewajiban pinjaman dapat dipenuhi tanpa membebani arus kas dan tidak mengganggu kelancaran dari operasional usaha. Lalu pembahasan yang terakhir mengenai struktur pendanaan setelah long term financing. Nah, setelah pendanaan jangka panjang dilakukan, struktur pendanaan Laundry Wasio ini terdiri dari modal awal yaitu sebesar 100 juta rupiah dan laba ditahan yaitu 16.310 dan utang jangka panjang yaitu 16 juta. Sehingga total sumber dana menjadi 132.310. Struktur ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendanaan masih berasal dari modal sendiri, sehingga ketergantungan terhadap utang relatif rendah. Berdasarkan struktur tersebut, nilai debt to equity ratio atau DER diperoleh dengan membandingkan utang jangka panjang sebesar 16 juta rupiah dengan total ekuitas yaitu 116.310.000 sehingga menghasilkan DER sebesar 0,14. Rasio ini tergolong sangat rendah
karena menunjukkan penggunaan utang masih dalam batas aman dan tidak menimbulkan resiko keuangan yang tinggi bagi perusahaan. Selanjutnya, capital structure. Wasio mengadopsi struktur modal berbasis ekuitas pada phase awal usaha dengan modal pemilik sebesar 100 juta rupiah, sehingga bisnis tumbuh tanpa tekanan kewajiban hutang. Strategi ini memungkinkan perusahaan fokus mencapai break-even dan stabilitas arus kas tanpa resiko gagal bayar pada tahun pertama operasional. Laba bersih Rp23.300.000 tidak didistribusikan tetapi dimanfaatkan sebagai retained earning untuk memperkuat fondasi keuangan dan mendukung ekspansi. Pendanaan eksternal baru dimanfaatkan secara selektif dan terukur pada tahun kedua, menghasilkan debt to equity ratio 0,14 yang mencerminkan struktur modal efisien dan aman. Kombinasi risiko rendah dan fleksibilitas tinggi menjadikan struktur modal Wasio ideal untuk bisnis laundry awal yang berorientasi pertumbuhan berkelanjutan. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisis break-even point, Laundry Wasio diperkirakan mencapai titik impas pada bulan kelima operasional, dengan pendapatan sekitar 11-12 juta per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mampu menutup seluruh biaya operasional dalam waktu yang relatif singkat, dan mulai menghasilkan keuntungan setelahnya. Dari sisi pembiayaan jangka panjang, Wasio didukung oleh modal sendiri yang digunakan untuk pengandaan aset utama sehingga bisnis tidak terbebani kewajiban utang jangka panjang dan memiliki arus kas yang lebih fleksibel. Sementara itu, struktur modal yang didominasi oleh ekuitas dan laba ditahan mencerminkan kondisi keuangan yang sehat dengan risiko finansial yang rendah. Secara keseluruhan, kombinasi pencapaian BEP yang cepat, pendanaan jangka panjang yang stabil, serta struktur modal yang kuat menunjukkan bahwa Laundry Wasio memiliki dasar keuangan yang baik dan layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Oke, sekian presentasi dari kelompok Laundry Wasio. Sekian, terima kasih.